Nama saya Maria Destriana Inakewa dengan NIM 2313020008. Saya Rosa Lima Bunga Lolong dengan NIM 2313020020. Saya Marcela Wulandari Gaji dengan NIM 2313020032. Saya Yulita Selekseran dengan NIM 2313020024. Pada video kali ini kami akan membahas terkait dengan sistem indera pada ikan, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera penciuman. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai indera ikan. Nah, indera ikan ini merujuk pada sistem organ yang memungkinkan ikan untuk merespon dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Ikan memiliki beberapa jenis indera yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai rangsangan. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang indera penglihatan ikan, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengamati penglihatan ikan dengan memanfaatkan cahaya dari senter. Nah, ikan sendiri itu sebagai hewan akuatik yang memiliki adaptasi unik dalam penglihatan yang berbeda dari hewan darat. Dalam praktikum ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana ikan merespon cahaya dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perilaku mereka. Oke, baik, yang berikutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, senter handphone, bak berisi air, yang ketiga ikan patin, keempat ikan komet, dan kelima alat perekam atau kamera untuk dokumentasi. Selanjutnya, pengamatan awal yang kami lakukan di sini yaitu kami menempatkan ikan patin dan ikan komet di dalam bak berisi air. Nah, kami mengamati perilaku normal mereka tanpa cahaya dari senter. Kemudian perhatikan aktivitas mereka seperti berenang, bersembunyi, atau berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, nyalakan senter dan arahkan ke dalam bak berisi air. Amati reaksi kedua jenis ikan terhadap cahaya yang dipancarkan. Dan yang terakhir itu, kami memperhatikan apakah ada perbedaan perilaku antara kedua spesies ini seperti kecepatan mendekati cahaya atau pola berenang mereka. Tadi, seperti yang ditampilkan pada video, kami mendapatkan hasil bahwa ikan patin cenderung menunjukkan ketertarikan yang lebih rendah terhadap cahaya senter dibandingkan dengan ikan komet. Ikan patin memberikan respon yang kurang terhadap sumber cahaya. Ketika cahaya senter diarahkan ke bak, ikan patin terlihat lebih memilih terdiam di area gelap bak. Ini menunjukkan bahwa respon yang diberikan ikan patin itu lambat. Nah, sedangkan ikan komet menunjukkan respon yang lebih positif terhadap cahaya senter. Ikan komet cenderung mendekati sumber cahaya dan tampak aktif. Saat cahaya dinyalakan, ikan komet seringkali berenang menuju cahaya, menunjukkan perilaku fototaksis positif. Ikan komet juga terlihat berinteraksi satu sama lain lebih aktif ketika ada cahaya, dengan menunjukkan mereka merasa aman untuk bergerak di lingkungan yang terang. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai indera pendengaran. Dalam praktikum ini, kami menguji pendengaran ikan patin dan ikan komet dengan cara mengetuk bak berisi air. Tujuan dari pengamatan ini adalah melihat bagaimana kedua spesies ikan merespon suara dan getaran yang dihasilkan oleh ketuban tersebut. Berdasarkan
Berdasarkan pengamatan seperti yang terlihat pada video, menunjukkan bahwa setelah bak diketuk, ikan patin menunjukkan reaksi yang lebih lambat dibandingkan dengan ikan komet. Ikan patin hanya terdiam dan memberikan respon yang lambat. Ini menunjukkan berlaku defensif terhadap suara yang tiba-tiba. Setelah beberapa saat, ikan patin mulai berenang kembali tetapi dengan gerakan yang lebih hati-hati. Sedangkan pada ikan komet menunjukkan respon yang lebih cepat terhadap ketukan pada bak. Setelah ketukan, ikan komet menjadi lebih aktif dan berenang dengan cepat di sekitar bak, seringkali berputar-putar dan berinteraksi satu sama lain. Untuk percobaan yang ketiga yaitu percobaan indera penciuman. Di sini kami menggunakan alat dan bahan yaitu sepotong tomat, batu kecil, makanan ikan, dan benang. Menunjukkan bahwa ketika batu kecil yang diikat dimasukkan ke dalam bak, ikan patin tidak menunjukkan minat sama sekali. Ikan patin tampak mengabaikan batu tersebut dan lebih memilih untuk tetap diam di tempatnya. Begitupun dengan tomat. Setelah tomat dimasukkan ke dalam bak, ikan patin tidak menunjukkan respon ketertarikan sama sekali. Berbeda dengan makanan ikan, ketika makanan ikan ditaburkan di dalam bak, ikan patin segera bereaksi dengan berenang menuju sumber makanan tersebut. Nah, respon ini menunjukkan bahwa ikan patin memiliki kemampuan penciuman yang baik dan mampu mendeteksi bau makanan dengan cepat. Sedangkan ikan komet menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap sepotong tomat. Ikan komet segera mendekati potongan tomat dan mulai mengendus-endusnya. Ikan komet terlihat sangat aktif, seringkali berenang di sekitar potongan tersebut. Sama seperti ikan patin, ketika batu kecil dimasukkan ke dalam bak, ikan komet tidak menunjukkan minat sama sekali. Ikan komet tampak lebih tertarik pada potongan tomat dan makanan ikan dibandingkan dengan batu. Ketika makanan ikan ditaburkan, ikan komet bereaksi dengan sangat cepat. Ikan komet berenang menuju sumber makanan dengan semangat, yang menunjukkan bahwa perilaku agresif dalam mencari makanan. Berdasarkan 3 percobaan tadi, indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman memiliki peranan yang sangat penting bagi ikan dalam bertahan hidup dan berinteraksi dengan lingkungan akuatik. Yang pertama, indera penglihatan memungkinkan ikan untuk mendeteksi objek di sekitar mereka, seperti predator dan mangsa, serta membantu mereka berinteraksi dengan sesama ikan. Dengan kemampuan melihat, ikan dapat menavigasi habitat mereka dengan lebih baik. Yang kedua, sementara itu, indera pendengaran membantu ikan mendeteksi suara dan getaran di air. Melalui respon yang ditunjukkan saat bak air diketuk, terlihat bahwa ikan dapat merespon suara dengan cepat, yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan pendengaran untuk mencari makan atau menghindari bahaya. Terakhir, indera penciuman sangat krusial dalam membantu ikan menemukan makanan. Penciuman juga berfungsi untuk mendeteksi predator dan berperan dalam interaksi sosial serta reproduksi. Secara keseluruhan, ketiga indera ini saling melengkapi dan memberikan ikan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, memastikan kelangsungan hidup dan keberhasilan dalam ekosistem akuatik. Demikian video dari kami, sekian dan terima kasih. Dah.